Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirasad. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyurafa, amma ba'du. Pemirsa Tribun Batam yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan panduan berzakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Aqimus shalah atuz zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam ayat ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala berupa untuk melaksanakan atau mengerjakan, menunaikan zakat. Atuz zakah, tunaikanlah zakat. Ketika ada amar, dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perkara dalam ibadah adalah hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang memubahkan atau mengsunahkan. Sehingga menunaikan zakat asal mula adalah hukumnya wajib. Apakah yang dinamakan zakat? Zakat adalah hakun ma'lumun fi malin mahsusin li ta'ifatin mahsusatin wa waqtin mahsusin. Zakat adalah harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu, untuk kelompok tertentu, dan untuk waktu-waktu tertentu. Kenapa? Karena dalam zakat itu ada kriteria. Di mana kriteria yang pertama, zakat merupakan ibadah yang selalu di jalan kebaikan. Zakat merupakan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada zakat keluar dari maksiat. Zakat yang tujuannya untuk maksiat tidak ada. Yang kedua, kriteria zakat itu merupakan hukumnya wajib. Jadi ketika orang memiliki harta tertentu, maka dia harus mengeluarkan zakat. Begitu juga zakat itu merupakan satu kewajiban yang mana di sana harus ada amil. Karena amil itu menjadi salah satu perantara antara yang menerima dan yang memberi, itu bisa dinetralkan dengan adanya amil. Dan zakat juga menjadi kewajiban bagi umat Islam karena ada harta yang tergolong, ada kriteria kewajiban zakatnya. Begitu juga ada harta yang dalam kriteria itu tidak dikenakan zakatnya. Apa saja harta yang dikenakan zakatnya? Yang pertama, misalnya harta itu berupa mal tam atau milik yang sempurna. Jadi zakat itu juga selain merupakan ibadah yang di jalan Allah, dia juga merupakan harus dimiliki yang sempurna. Milkut tam, jadi tidak boleh masih dalam proses hutang piutang, tidak boleh masih dalam belum penyelesaian hukum dan sebagainya. Jadi harus milkul tam dan berupa harta finansial. Kemudian ada harta yang tidak dikenai zakat. Di antaranya adalah misalnya memiliki rumah atau sepeda motor, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian kriteria selanjutnya di sana ada amil dan ada harta yang harus dikeluarkan pada waktu tertentu atau mencapai nisab. Nisabnya itu kalau kita arahkan, sesuaikan dengan yang ada saat ini, apabila harta itu zakat mal, maka nisabnya adalah 85 gram emas. Jadi kita tinggal sesuaikan harga emas hari ini berapa, dihitung kurang lebih adalah 80-an jutaan. Kemudian nanti kalau seandainya diarahkan kepada zakat profesi, maka sekitar 6 juta sekian sudah terkena zakat profesi. Selanjutnya, apa manfaatnya ketika kita menunaikan zakat? Maka di sana ada nilai yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalam zakat itu ada dua nilai sekaligus. Kalau kita beribadah melempar jumrah, itu hanya nilai ubudiyah saja. Berniat melempar jumroh, maka di sana nilainya hanya nilai ubudiyah.
tidak ada nilai sosial. Tetapi kalau kita berzakat, ada nilai sosial. Kalau kita hanya membayar hutang, maka di sana hanya nilai sosial saja, tidak ada nilai ibadah di sana. Nah, ketika kita berzakat, maka dua kali sekaligus. Pertama nilai ta'abbud, yang kedua nilai sosial. Nilai ta'abbudnya di mana? Di sana ada ketentuan. Ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki emas, ketika kita memiliki perak, maupun harta yang lainnya atau panen, harta dan sebagainya, ada ketentuannya. Ketentuan itulah yang disebut dengan ta'abbud, menghamba kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena zakat itu perintah Allah dan kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana nilai istimainya? Di mana nilai kesosialannya? Di sana ketika orang berzakat, maka ada uluran tangan, ada orang yang terbantu, ada orang yang mendapatkan uluran tangan dari muzaki kepada mustahik. Disinilah nilai amil itu sangat mulia, karena amil bisa menetralkan hubungan emosional antara si pemberi dengan penerima. Dengan wasilah amil akan menetralkan, tidak tahu siapa yang memberi dan tidak tahu siapa yang menerima. Ini keuntungan apabila melalui amil. Tetapi seandainya tidak melalui amil, juga sebagian ulama masih membolehkan. Tetapi alangkah baiknya ketika kita berzakat itu melalui amil, karena dengan amil itu bisa menetralkan rasa yang menjadi emosi pada baik yang memberi maupun yang menerima. Selanjutnya, nilai ta'abbud yang ada dalam zakat adalah menjadi sarana, menjadi wasilah kita melaksanakan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih, tak pilih kasih, Ar-Rahman. Rahman Allah itu adalah memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Di sana di dalam zakat ada nilai yang memberikan kaila takunu tulatan bainal aghnia. Dengan adanya zakat tersebut, maka putaran uang tidak hanya memutar bagi orang-orang kaya saja, tetapi dia memutar pada yang lemah atau bagi yang tidak mampu atau yang prasejahtera. Bahkan dalam undang-undang zakat disebutkan pendaya guna zakat harus diberikan kepada orang yang secara ekonomis mencukupi. Artinya zakat bisa diberikan kepada masyarakat yang prasejahtera, secara ekonomi makanan pokok sudah tercukupi, kemudian dibantu dalam bentuk usaha yang awalnya menjadi mustahik menjadi muzaki. Inilah program yang sangat dianjurkan oleh Basnas Pusat. Bagaimana caranya agar kita bisa mengantaskan dari seorang mustahik menjadi muzaki? Bagaimana caranya? Tentu kita banyak mengadakan pendaya gunaan zakat kepada orang-orang yang memang layak menerima haknya dalam pendaya gunaan zakat. Pendaya gunaan zakat sangat besar manfaatnya pada kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kami tutup, Tribun Batam bekerjasama dengan MUI Kota Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah SWT. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.